Permasalahan mengenai layanan dari pihak Pertamina dan Shell. Oke. Kita bahas. Halo guys, selamat datang di channel Andrea Farens. Seperti yang aku bilang di awal ya, ini ada yang komplain mengenai layanan dari Pertamina dan Shell. Jadi aku nerima semacam kayak komen di mana ya seseorang ini mengeluhkan tentang pelayanan Pertamina yang dibandingkan dengan perusahaan dari Shell. Nah, di video kali ini aku nih bukan membandingkan tentang produk dari dua perusahaan ini ya, bukan tentang Pertalite, Pertamax atau Pertamax Turbo atau Shell, V-Shell, V-Power, apalah namanya ya. Karena jujur aja di Bali itu belum ada yang namanya Shell. Ya, sekali lagi belum ada namanya Shell, dan setauku Shell itu belum tersebar menyeluruh ke Indonesia ya. Yang aku tahu hanya di daerah Jabodetabek, daerah Jawa Barat, dan Jawa Timur ya. Maaf kalau ada salah yang aku sebutkan tadi, tolong dikoreksi ya. CMIIW, correct me if I wrong. Jadi memang banyak juga request ya untuk bikin perbandingan dari produknya, tapi mohon maaf belum bisa aku penuhi. Karena sekali lagi ya, di Bali belum ada produk Shell atau SPBU dengan label Shell. Nanti mungkin kalau ada di kedepan ya pasti bakal aku buat ya. Jadi yang mana yang lebih bagus Pertamina dan Shell ya versiku sendiri ya, mungkin kalau sudah ada di Bali. Jadi video ini aku buat bukan ke produknya, tapi lebih ke edukasi dan etika pelayanan. Kalau kita tahu Pertamina ya, itu memang punya slogan yang cukup terkenal, yaitu dimulai dari 0 dan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Nah, ada nih salah satu penonton di channel ini ya, mudah-mudahan sih subscribernya aku, itu ada komplain bahwa pelayanan Pertamina yang buruk. Dimana ini tuh aku bacain aja ya. Ini sebenarnya panjang, tapi intinya itu adalah ya, dia tidak menerima atau kayak gak suka dengan petugas yang tidak melaksanakan slogan dari Pertamina, yaitu ya dimulai dari 0 atau 3S yang sudah disebutkan. Wow. Dan pelayanannya itu memang dikatakan berbeda, atau mungkin kalau aku bisa terjemahkan ya kayak berbanding terbalik ya dengan Shell ya. Antara Pertamina dan Shell itu katanya berbanding lah pokoknya ya. Dan Shell itu lebih bagus ya. Jujur aja sih aku gak bisa terlalu menilai Shell ya, karena memang sekali lagi aku tidak pernah beli di Shell. Tapi ini adalah menurut aku pribadi ya, aku hanya membahas di Pertaminanya aja, aku tidak akan membahas di Shell ya. Aku secara pribadi menilai bahwa ya kita itu tidak bisa memaksa atau menuntut orang lain untuk menjadi lebih baik atau menjadi yang kita mau. Mungkin kelakuan orang seperti ini tuh mungkin yang ada di Pertamina itu mungkin ada satu atau sebagian kecil yang memang yang kerja di Pertamina itu kebetulan adalah orang yang cuek dan kurang bersahaja. Sekali lagi ya, kebetulan memang kerja di SPBU Pertamina. Ya, aku nggak tahu kalau di Shell seperti apa ya. Aku pun secara pribadi ya memang nggak bisa milih kalau di Bali ya, karena memang cuma ada Pertamina doang gitu loh. Nggak ada Shell, nggak ada Petronas atau merek-merek lainnya lah ya. Jadi aku ya sudahlah, terima aja. Tapi kalau aku pribadi ya, dari sekian banyak SPBU yang ada di Bali ya, aku tentunya pasti milih dong yang mana yang menurutku pelayanannya bagus gitu loh. Contoh nih ya, di rumahku ya, deket area rumahku, aku nggak bakal sebut di mana rumahku ya, tapi di deket area rumahku itu dalam radius kira-kira anggap ya 5 km itu ada sekitar 1, 2,
3, 4, 5 lah. Anggap ya lah kita ngomong 5 dulu. Aku gak terlalu hafal juga yang daerah-daerah terpencilnya. Tapi yang jelas di dekat area rumahku itu adalah ada sekitar 5 SPBU ya. Di antara 5 ini pasti ada satu kok yang menurutku bagus gitu loh ya. Sekali lagi menurutku ada yang bagus. Dan 4 ini belum tentu sih aku bilang jelek ya, tapi memang ada satu yang menurutku jelek ya. Aku nggak bakal beli di sana ya, aku nggak perlu sebut di mana. Jadinya ya aku bakal milih SPBU yang menurutku pelayanannya bagus. Sekalipun misalnya ya dia, mungkin aku lagi nggak ada di rumah, bukan ada di sekitar area rumah ya, tapi aku bakal milih yang mungkin agak lebih jauh tapi pelayanannya bagus ya. Selama ini sih aku so far ya baik-baik aja tuh sama Pertamina ya. Aku nggak tahu kalau di daerah lain ya, mungkin kayak di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera ya, which is aku nggak tahu ya. Cuman memang ada pernah kejadian beberapa kali yang menurutku sih memang ya pas kebetulan dapatnya itu adalah staff yang jutek, dan apalagi itu cewek ya. Aku pernah dapet yang jutek banget, dimana ya waktu datang itu sudah tidak bersahaja banget, tapi sudah lah, aku karena memang harus ngisi BBM ya, karena sudah low banget. Udah aku beli dengan harga 55.000 ya. Aku nggak perlu sebutin tipenya apa, pokoknya aku jelas pokoknya 55.000. Tapi yang dimasukin itu hanya 54.700 yang dimasukin. Ya jujur aja sih, karena mungkin aku sudah pada dasarnya juga ya udahlah cuma 300 rupiah gitu ya. Terus juga karena lagi malas juga, sudah capek dari kerja, ya itu ya udahlah, aku tinggal beres-beresin aja dan udah pergi. Nggak apa-ngapain lagi ya setelah nerima kembalian, ya udah gitu loh. Ya padahal aku cuma bilang ya makasih mbak gitu ya. Terserah sih orangnya mau denger apa enggak ya. Ya jujur aja sih kalau tipikal orangnya seperti ini tuh memang karakternya seperti itu, atau lagi ada permasalahan, atau memang sedang jadi beban keluarga ya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas ya, kalau kita menilik dari buruknya pelayanan suatu perusahaan ya, yang kebetulan ini memang yang disinggung adalah Pertamina ya, mungkin ya, ini mungkin sekali lagi aku tidak bilang kalau Pertamina tuh bakalan jelek dalam satu sisi, itu aku bilang enggak, cuman ini mungkin kendalanya itu adalah kurangnya etika dalam bekerja dan minimnya edukasi dalam perekrutan di Pertamina, sehingga tidak membiasakan untuk 3S dan dimulai dari nol ya. Mungkin seperti itu ya, karena kalau kita lihat ya, biasanya kalau yang kayak tidak ada seleksi atau minim seleksi dan kayak sudah asal masuk kerja aja ya, rata-rata seperti itu, apalagi tidak diawasi oleh supervisor atau atasan lah kita ngomongnya. Dan memang yang lagi viral di medsos itu adalah ya, wajib banget harus turun dari motor meskipun tangkinya tidak ada di bawah sadel. Contohnya kayak motor sport atau motor laki kan tangkinya di atas, atau sekarang beberapa motor matic yang tangkinya itu kayak di bawah stang atau di bawah dashboardnya seperti itu ya. Yang aku nggak perlu lah sebutin matic itu matic apa, jadi kalian pasti tahu sendiri matic itu apa ya. Dan itu aku pernah kayak share di kolom komunitas channel ini ya tentunya ya. Itu kayak aku tuh foto, kemudian aku cuma bilang kalau inget aku turun, kalau lupa ya udah aku nggak turun gitu loh. Dan sejauh ini untuk Pertamina di Bali ya, sekali lagi di Bali yang aku sering datengin, tidak ada satupun yang kayak petugasnya pria maupun wanita menyuruh saya untuk turun ya. Sekali lagi tidak pernah ya. Ya walaupun kadang-kadang ya aku juga pengen lah ya, kayak mungkin ngikutin yang di medsos, aku turun ya udah aku turun kalau aku inget, tapi kalau enggak ya udah nggak turun gitu loh. Dan mereka pun nggak ada protes. Jadi infonya yang aku terima itu adalah Shell yang pelopor kalau mengisi BBM harus turun ya. Kalau misalnya kayak mesin dimatikan sih harusnya semuanya ya, tapi kalau turun dari motor itu infonya adalah Shell yang mempelopori. Jujur sih memang kalau Shell yang mempelopori itu ya aku secara pribadi gak tahu ya, karena memang kan nggak ada Shell di Bali ya. Tapi kalau memang Shell yang mempelopori dan itu menjadi suatu contoh yang baik sih, harusnya sih ya nggak ada masalah ya. Cuman apakah kebiasaan itu bisa diterapkan di Pertamina ya, jujur aja aku nggak tahu ya.
apakah nanti ke depannya akan ada peraturan tertulis di mana untuk pengguna sepeda motor wajib turun dari sepeda motor ya? No ya, karena sampai saat ini yang aku tahu larangannya yang ada atau peraturan yang ada di SPBU itu adalah dilarang merokok, dilarang menggunakan HP untuk menelpon, lalu juga ada dilarang foto, walaupun memang masih banyak yang foto, dan mesin harus mati. Kalau kalian yang mau protes gara-gara slogan doang dan menurut kalian itu worth it untuk dilakukan, ya udah lakuin aja gitu loh, nggak masalah. Tapi kalau aku pribadi, nggak, makasih ya, aku masih punya waktu berharga ya, karena jujur aja kayak buang-buang waktu gitu loh, dan masih banyak hal lain yang memang perlu dilakukan gitu loh. Jadi istilahnya tuh gini, kalau memang aku diperlakukannya baik ya, sekalipun tidak ada 3S, walaupun tidak ada dimulai dari 0, ya udah santai aja. Dengan catatan sih memang waktu pas dilakukannya tuh benar-benar dimulai dari 0, karena memang ada beberapa yang kayak petugas atau staff itu ya, itu ngomong gini, "Pak, maaf ya, ini mesinnya bermasalah atau gimana, jadinya dimulai itu dari angka sekian gitu misalnya." Kalau aku seperti itu ya aku nggak bisa, aku nggak nerima. Tapi aku bukan aku protes, enggak gitu loh. Tapi ya aku bilang, "Oh maaf Pak, saya skip aja, saya nyari tempat lain." Kalau di daerah kalian yang ada sel-nya gitu loh, ada SPBU sel yang menurut kalian pelayanannya lebih ramah, terus juga mungkin dari segi kualitas lebih bagus, pertanyaan aku cuma satu, ngapain kalian ke Pertamina lagi? Ya udah di Shell aja gitu loh. Ngapain kalian susah-susah ngeributin seseorang atau segelintir orang yang ada di Pertamina, yang notabene ya tidak semuanya punya staf buruk seperti itu gitu loh, nggak punya kelakuan buruk seperti itu gitu loh. Jadi menurutku lebih worth it kalau memang Shell lebih baik, ya udah ke Shell aja gitu loh. Nah, jangan kalian komplain kalau misalnya pelayanan yang Pertamina kurang ramah, tapi Shell lebih mahal. Aku ngomong gini aja ya, kalian itu bikin aja SPBU sendiri, jir. Repot banget sih ngerepotin urusannya orang, hidupnya orang lain gitu loh. Kayak kalian itu, hidup kalian itu penuh dengan komplain gitu loh. Ya udah, kalau kalian nggak suka di Pertamina ya udah di Shell, dengan resiko memang mungkin harga lebih mahal gitu loh. Iya, bisa dibilang ada harga, ada kualitas gitu loh. Mungkin kalau Shell itu produknya lebih mahal, tapi kan mungkin loh ya, di Shell itu pekerja diseleksi, diberi edukasi yang bener-bener matang banget sebelum bekerja, jadinya pelayanannya baik gitu loh. Nah, ini ada satu ilustrasi aja ya, dimana menurutku nih nyambung ya. Anggapnya gini, kalian itu beli dan makan nasi goreng di emperan, dan pastinya kalian belinya tuh kalau di resto kan beda banget antara dua tempat ini gitu loh. Ada harga, ada kualitas, ada pelayanan. Kalau di emperan kalian beli nasi goreng itu bisa dengan harga 10.000 atau mungkin 15.000, tapi kan kalian makannya di luar, kayak berdebu, kayak asap, kayak panas, kayak dan masih banyak lainnya. Tapi kalau di restoran itu kan bisa lebih mahal, misalnya 25.000 atau 30.000 atau 35.000 atau mungkin 50.000, dan itu pun kadang-kadang belum termasuk tax 10%. Tapi kan kalian dapat pelayanan dari waiters itu apa ya? Ya pelayan lah intinya ya. Dan kalian tuh disediakan ada namanya meja yang nyaman, kursinya empuk untuk kalian bisa makan. Plus lagi kalau ada namanya AC, jadi kan juga nggak kepanasan. Ada juga bangunan supaya kan terlindung dari panas atau hujan. Jadi ya jangan komplain kalau kalian tuh makanan di emperan tuh ya harganya murah, tapi ya kondisinya jelek. Kalau mari di restoran, ya enak sih gini-gini, tapi restoran mahal. Sumpah ya, aku bener-bener ya kayak gitu. Hidup kalian itu kayaknya nggak bahagia banget sampai segala sesuatu udah dikomplainin gitu loh. Untuk sesuatu yang menurutku gak layak untuk dikomplainin. Tapi ini memang kembali ke individu masing-masing ya, karena memang ada pada dasarnya memang ya orangnya komplainan dan ada orangnya yang dibawanya santai gitu loh. Sebagai penutup ya, saya lagi aku bilang, tidak semua orang itu buruk dan tidak semua orang itu baik. Kita hanya bisa memilah untuk memilih yang terbaik untuk kita.
Sama seperti SPBU. Kalau memang SPBU Shell itu lebih baik, ya udah ke Shell aja gitu loh. Kalau kalian yang ada cuma Pertamina di daerah kalian ya, kalian pasti tahu kok di mana SPBU yang terbaik buat kalian. Ya udah ke sana aja gitu. Ngapain kalian sengaja banget nyari SPBU yang jelek untuk kalian komplainin? Apakah hidup kalian itu penuh dengan komplain? Sekalipun profesi seorang guru yang disebut sebagai pahlawan tanpa jasa, tapi ada beberapa yang tega, bejat kepada anak didiknya. Profesi seorang polisi yang disebut sebagai pelindung masyarakat, tapi ada kok beberapa yang berperilaku semena-mena. Itu ada. Ada juga profesi sebagai anggota DPR maupun menteri yang disebut sebagai wakil rakyat, tapi ada juga yang tega korupsi atau melakukan tindakan kejahatan lainnya. Jadi ya, kalau aku sih secara pribadi ya, sebenarnya kalau pemilihan, pilihlah yang baik. Yang buruk udah buang aja gitu loh. Beres ya. So guys, itu aja bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Hendra Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety reading and enjoy your ride.